Unjuk rasa ini dilatar belakangi kekesalan dan kekecewaan para siswa terhadap salah seorang oknum guru di SMA Negeri 1 Mempawah yang diduga telah lalai mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Akibatnya 115 siswa tidak dapat mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat membenarkan dugaan itu dan telah menegur pihak sekolah. 113 anak itu tidak bisa di-approve di dalam SNBP. Jadi tertinggalnya 7 itu berpengaruh kepada yang lain. Nah itu, karena hanya tinggal 7 saja sebenarnya, tapi karena tidak selesai, itu juga berpengaruh yang lain. Dan ini memang murni kelalaian dari pihak Satuan Pendidikan, dan ini kami sudah melakukan peneguran. Tak hanya terjadi di Mempawah, Kalimantan Barat, siswa SMKN 2 Surakarta, Jawa Tengah juga kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk berebut kursi perguruan tinggi negeri. Usai protes, pihak sekolah dan wali murid bertemu dalam forum mediasi. Akhirnya, disepakati sekolah akan menyediakan pendampingan khusus untuk para siswa mempersiapkan diri menghadapi SNBT. Ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat juga menggelar unjuk rasa usai dinyatakan tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi tahun 2025. Sejumlah siswa mengaku kecewa dan menyayangkan kurangnya ketelitian pihak sekolah dalam mengurus administrasi penting itu. Terkhusus untuk siswa eligible yang mendapatkan hak untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi pasti akan merasa kecewa atas apa yang terjadi. Seperti kita tidak bisa mengikuti SNBP karena PDSS ini yang belum selesai diisi oleh sekolah. Merespons tuntutan para siswa, pihak SMA Negeri 4 Karawang bakal memperjuangkan hak siswa termasuk dengan membuka komunikasi dengan DPR dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita berangkat lagi, Pak. Jadi upaya-upaya sekolah itu sudah ke kementerian, kemudian ke DPR. Kemarin kami ke DPR, Pak. Saya ikut berangkat. Dan di sana tidak hanya saya sendiri atau dari sekolah kami, dari luar Jawa banyak sekali. Bahkan kalau yang kemarin saya ketemukan itu pada waktu kita bersama-sama di sana yang dari Tegal, ya, kemudian dari Cianjur, dari Medan, dari Palembang, dari Lampung, semuanya berkumpul. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP adalah kesempatan jalur masuk perguruan tinggi negeri bagi siswa dengan prestasi akademik yang baik yang dibuka tiap tahunnya. Untuk bisa mengikutinya, pihak sekolah harus melakukan pengisian PDSS yang tahun ini dibuka sejak 6 hingga 31 Januari 2025. Namun hingga tanggal penutupan, terdapat ratusan sekolah yang belum melakukan finalisasi PDSS. Jika ketentuan administrasi ini tidak dipenuhi oleh pihak sekolah, siswa yang berhak untuk mengikuti SNBP otomatis kehilangan kesempatan. Tim Liputan Metro TV. Bagaimana memastikan agar persoalan PDSS ini tidak berdampak pada kesempatan siswa untuk dapat ikut seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri? Kita akan membahasnya dengan Koordinator Panitia Humas dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Ismaini Zain, dan Analis Pendidikan Cecep Darmawan. Selamat sore Pak Cecep, selamat sore Ibu Ismaini. Selamat sore Bang Reza. Ya, selamat sore ini Mas Reza. Baik, saya langsung ke Ibu Ismaini. Apa ya langkah dan solusi yang diambil terkait sekolah yang belum menyelesaikan pendaftaran PDSS ini, Bu? Jadi begini Mas Reza ya, ini semua untuk seluruhnya ya ini ya. Artinya sebetulnya PDSS ini adalah sesuatu yang sudah setiap tahun rutin dilakukan. Jadi tidak ada hal yang istimewa, ini adalah sesuatu yang rutin dan sudah disosialisasikan bahkan sejak tahun 2024 yaitu tanggal 11 Desember semua sudah kita berikan tanggal-tanggal jadwal-jadwal dan harusnya semuanya tahu. Jadi pengisian PDSS itu kan tanggal 7 Januari sampai dengan 6 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Seharusnya dilakukannya seperti itu gitu. Dan
di kami juga sudah menyiapkan suatu fasilitas sehingga kalau misalnya masyarakat mau melakukan mengontrol, memonitoring perkembangan di sekolahnya itu sudah selesai atau belum, itu namanya fiturnya adalah viewer monitoring PDSS. Bahkan kami juga sudah media sosial, itu sudah setiap hari itu kami sampaikan dan sudah kami sampaikan terakhir tanggal 31 jam 15 dan seterusnya. Demikian juga pertolongan-pertolongan kepada sekolah-sekolah yang mengalami hambatan-hambatan di PDSS itu sudah sangat intens kami lakukan melalui helpdesk maupun call center gitu ya. Nah, tetapi pada tanggal 31 Januari pukul 15 kami mengevaluasi jumlahnya itu sudah jauh lebih banyak daripada tahun lalu sekolahnya. Jumlah siswanya yang sudah nilainya lengkap ada di PDSS juga sudah jauh lebih banyak dari tahun lalu. Namun kami masih menangkap ada yang belum finalisasi, padahal sudah ngisi berbagai tahapan. Tahapannya itu kan ada 4, finalisasi data sekolah, kemudian menetapkan siswa eligible, kemudian menetapkan kurikulum, dan kemudian finalisasi nilai. Nah, oleh karena itu pada tahap pertama kemarin kami memberikan kesempatan, pada prinsipnya kami tidak ada perpanjangan PDSS, karena memang 31 Januari itu tutup, dan kemudian yang kami fasilitasi adalah yang sudah mengisi data secara lengkap dan tinggal klik finalisasi nilai itu diberi kesempatan. Seperti itu, Mas Reza. Artinya sudah difasilitasi sekolah yang gagal finalisasi ini agar siswa bisa tetap ikut SNBP 2025, begitu Ibu Isma ini? Kalau dengan syarat, karena begini, kami ini dari PTN itu kan melakukan seleksinya kan berbasis rapor, di mana Permenristek Dikti kemarin itu meminta mengharuskan 50% nilai itu dari rata-rata semester 1 sampai semester 5. Yang mengklaim bahwasannya nilai yang dimasukkan benar itu harusnya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sudah menyelesaikan PDSS dengan memberikan klik finalisasi, di situ sudah ada tanda tangan gentle agreement bahwasannya semua yang diisikan benar. Tapi kalau itu tidak dilakukan, berarti kan belum melakukan finalisasi, sehingga kami ragu-ragu apakah itu datanya benar atau tidak. Seperti itu, Mas Reza. Oke. Kalau sudah, kalau sekolahnya sudah mengajukan usulan ke kami dan seterusnya, tetapi dengan catatan untuk kasus yang terakhir ini maka harus ada tambahan-tambahan dokumen, yaitu data yang diisikan itu tanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Gitu. Karena kalau kami buka aplikasinya berarti kebuka seluruh Indonesia, termasuk Jadi yang artinya belum soal mengisi PDSS ini harus dirampungkan lebih dulu ya Ibu Isma ini ya? Ya, apalagi sekarang tanggal 4 Februari kemarin sudah mulai pendaftaran SNBP. Berarti sebagian yang sudah beres-beres itu sudah mulai memilih prodi-prodinya, milih PTN-nya mana, seperti itu, Mas. Baik. Saya ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, menurut Anda, kenapa ini bisa terjadi, Prof? Apa yang harus segera menjadi evaluasi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke depan? Karena ini menyangkut nasib masa depan siswa yang juga sudah dianggap eligible bagi sekolah untuk mengikuti PDSS. Ya, Bang Reza, terima kasih. Jadi ini ada 2 persoalan sebetulnya ya. Satu soal teknis, ya. Yang kedua soal bagaimana hubungannya dengan manajerialnya. Ya. Nah, soal teknis tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa semua sudah ada tahapan-tahapannya. Tetapi mungkin juga lihat Indonesia bukan hanya Jakarta, Bandung, Surabaya ya. Mungkin ada kesulitan-kesulitan di daerah menyangkut misalnya infrastruktur. Apakah mungkin itu terjadi? Sangat mungkin saja terjadi, tetapi saya berharap ya dinas pendidikan gitu ya, selain satuan pendidikan itu dilibatkan secara intens untuk model pengawasan selain dari pusat, sehingga tiap tahapan itu dipastikan tidak ada siswa yang tertinggal ya pada PDSS ini, yang saya katakan tadi merugikan sebetulnya ya, karena siswa tidak tahu menahu dari soal itu, kemudian kan itu tanggung jawab sekolah. Jadi sekali lagi kalau memungkinkan Ibu, menurut saya dibuka saja perpanjangan ya beberapa saat misalnya, karena ini kasusnya mungkin juga berbeda-beda ya, sangat beragam, bukan hanya soal misalnya infrastruktur, apakah juga soal kelalaian, nah itu perlu didalami. Tetapi kalau dimungkinkan misalnya dibuka saja beberapa saat sehingga siswa-siswa yang masih memungkinkan untuk mendaftarkan diri itu oleh sekolah bisa di-input kembali. Kalau itu bisa, sebetulnya itu menjadi solusi. Meskipun mungkin ke depan harus dilihat ya soal waktu, barangkali ya harus dilihat juga soal waktu, apakah waktu ini masih dianggap kurang atau tidak, nanti dilihat dievaluasi. Jadi prinsipnya
letakkan pada evaluasi yang baik, misalnya monepnya seperti apa, kemudian kalau ini persoalan pada human error misalnya, ya juga harus bertanggung jawab pihak sekolah kalau soal itu. Gitu. Sanksi Itu, Bang. teguran cukup tidak menurut Anda, Prof. Cecep, bagi sekolah-sekolah yang lalai melakukan finalisasi ini? Ya, saya kira tergantung pada jenis pelanggarannya ya. Kalau pelanggarannya berat, misalnya ada kelalaian, ada kesengajaan, ya tentu sesuaikan dengan apalagi kalau di ASN, ya dengan sanksi-sanksi ASN seperti apa gitu. Nah, yang jelas ya hak siswa untuk memperoleh kesempatan pada untuk masuk perguruan tinggi jalur ini tidak boleh tertutup gara-gara soal administrasi gitu. Ya, jadi upaya pemerintah saya kira kalau memungkinkan dibuka lagi untuk hal yang tadi ya terlewat, itu mungkin jauh lebih baik. Ibu Ismaini, apakah hal itu memungkinkan, Ibu? Saya jawab secara prinsip tidak bisa. Karena apalagi di tahapan sekarang ini sudah pendaftaran SNBP, ya, sudah pendaftaran SNBP. Oleh karena itu kebijakan yang kami ambil adalah melakukan finalisasi kami. Jadi by sistemnya kami, tetapi hanya kalau yang nilainya sudah lengkap. Nilainya sudah lengkap. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga mencoba mempertimbangkan adalah sekolah-sekolah yang cuma kurang 2, kurang 3, di mana masih ada permasalahan NISN, masih ada permasalahan-permasalahan yang lain, itu sekitar hampir 700 sekolah, itu juga kami akan fasilitasi. Tapi yang lain itu memang tahapannya saja belum dilakukan, Pak Cecep. Jadi misalnya kalau dibuka, belum finalisasi data sekolah, belum dikasih. Itu menurut saya nanti akan masuk dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya katakanlah mungkin masalah infrastruktur, kemudian masalah wifi dan terusnya internet, tapi ini di kita itu sampai dengan 31 Januari 2025 kemarin jam 15 ketika ditutup itu 21.000 sekolah lebih dan itu tuh bahkan di yang Indonesia Timur yang di ujung-ujung itu bisa, tapi yang permasalahan kemarin kan kebanyakan yang justru malah di kota-kota besar. Di kota-kota besar yang relatif sebetulnya harusnya sudah cukup bagus. Dan kebanyakan adalah alasannya adalah kealpaan. Kalau yang klik finalisasi itu dikira ditutup 23.59. Lupa lagi dan lain sebagainya. Apa masih menata, nggak yakin orang-orang atau yang siswa-siswinya itu yang dimasukkan itu permasalahannya. Sedangkan kalau yang lain itu Pak Cecep dan Mas Reza, itu kami bisa melihat log historinya itu baru bukanya tanggal 30 Januari. Jadi kalau yang datang-datang ke kantor itu kan kami lihat kan, kalau itu diberi kesempatan 6 Januari sampai dengan 31 Januari baru membuka tahap satunya itu di 30 Januari, pasti sulit. Apalagi ketika nanti ada masalah-masalah tidak sinkron, apalagi di tahun 2025 ini kan kita mendorong sekolah untuk rapot digital, menggunakan e-rapot. Nah, ketika e-rapot ini sinkronisnya dengan PDSS itu harus sama. Kalau ada satu saja yang tidak sama, maka dipindah ke manual dan itu sudah kami berikan sosialisasi secara daring kepada masyarakat itu tanggal 3 Januari sebelum 6 Januari. Demikian Mas Rendy dan Pak Cecep. Prof. Cecep sudah dijawab oleh Ibu Ismaini, tidak bisa diperpanjang. Artinya kita lihat di sini di gambar banyak siswa yang melakukan demo begitu ya. Artinya apakah memang peluang mereka sudah tertutup untuk akhirnya nanti mengikuti tahapan selanjutnya, Prof. Cecep? Ya memang sebaiknya memang ketika itu tidak dilakukan ya tahapan-tahapan, dinas itu dilapori, kemudian dinas melakukan pengecekan. Ya, pengecekan kepada satuan pendidikan. Dan hari itu juga mestinya ya petugas-petugasnya kalau ada masalah ganti secepatnya. Kalau mungkin kepala sekolahnya juga ditegur tuh, ya ditegur. Jadi dinas saya kira patut diajak serta di situ untuk kemudian membantu proses-proses ini di sekolah. Ya kalau tidak ya tadi seperti ini kelihatannya ya ada sekolah-sekolah yang kata Ibu tadi hanya membukanya sehari sebelumnya ya pasti kesulitan. Ya, dan kalau bisa orang tua pun diberitahu bahwa anaknya gitu ya sudah selesai ya dilapori itu. Ya orang tuanya diberitahu sehingga orang tua pun bisa ngecek apakah anak-anaknya itu sudah terinput dengan baik atau tidak gitu ya. Oleh siapa? Oleh pihak sekolah. Jadi sekolah harus transparan, terbuka. Kalau perlu tiap hari diumumkan di sekolah itu. Ya. Nah, itu supaya bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Mungkin ini ke depan lah ya gitu untuk lebih baik.
Oke, Ini, Prof. Ibu Isma, silakan menambahkan. Tapi ini Prof, kami itu sudah membuat satu aplikasi namanya fiturnya itu viewer monitoring PDSS. Ini sangat transparansi, sangat terbuka. Sehingga ketika kami sosialisasi daring dan kami punya anak buah di humas-humas PTN yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah kami sampaikan, inilah kontrolnya. Maka kalau misalnya katakanlah Prof. Cecep punya putra gitu ya, kemudian sekolah di sekolah X, maka kita cari saja sekolah X tersebut, itu kemudian sampai tahap berapa pada saat hari ini, detik ini. Kalau hari ini sudah sampai dengan finalisasi nilai, berarti sudah pengisian PDSS selesai. Sudah ada semuanya. Seluruh Indonesia, semua sekolah yang terdaftar itu sudah ada, bisa tersedia. Siswa pun diperbolehkan melihat karena masyarakat secara umum. Nah, ini mungkin yang belum terlalu dilihat dan mungkin belum terlalu terbiasa untuk melihat, sehingga banyak yang terjadi seperti itu. Kalau ini berjalan dengan baik, proses kontrol ini menurut saya orang tua, guru, Ya. siswa bisa melihat semuanya. Demikian. Mas. Baik, Prof. Cecep, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas nasib para siswa karena kelalaian akhirnya datanya telat diinput begitu ya, didaftarkan ke PDSS. Ini Ya. kan tentunya harus ada evaluasi mendasar. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada siswa dan juga pihak keluarga siswa yang gagal daftarkan PDSS? Ya, pertama tentu kita prihatin ya. Berarti ini kalau bukan soal teknis, misalnya terlepas di soal teknis, berarti ini kelalaian ada di pihak sekolah. Gitu. Tapi sekali lagi saya tetap Bu ya, soal aplikasi itu memang sebaiknya ada sosialisasi kepada orang tua. Setidaknya ada komite sekolah di situ mengawasi. Kalau perlu nongkrongin dulu komite sekolah di sekolah ya, untuk input-input itu. Sehingga orang tua tersampaikan dengan baik. Kemudian unsur dinas. Mungkin aplikasi sudah bagus ya Bu ya, sudah available lah. Tetapi bagaimana orang kita itu ya, kita tahu sendiri kultur kita itu kadang-kadang beda-beda tuh ya di sekolah tuh. Makanya bagus juga kalau misalnya simpan orang dinas untuk misalnya ya apakah seminggu sekali atau berapa periode sehingga dia bisa memantau. Terus komite sekolah juga di situ. Ya ditayangkan di sekolah. Jadi semua saling mengingatkan. Kalau kepala sekolah kesulitan, guru kesulitan, dibantu tuh oleh komite sekolah. Bikin tim yang solid di situ untuk input-input tuh. Ya, ini mungkin ini ya bisa dilakukan ke depan sehingga murid itu tidak dirugikan gitu. Baik. Ya. Tapi saya Singkat saja Ibu Isma. Ya, baik. Di tahap yang pertama kami sudah membantu yang 373 sekolah itu sudah yang mengajukan 303 dan yang sudah tertangani itu sebanyak 297 dan yang belum melakukan belum mengajukan 70. Sedangkan kalau sampai dengan 6 Februari tadi tadi sore ini tadi sudah banyak yang menuntaskan dan sudah ribuan calon mahasiswa Indonesia yang bisa kita bantu. Jadi artinya bagus. Masuk sekolah-sekolah yang ini nih, yang kena kasus ini kan, karena saya Prof. Cecep, saya juga menganggap bahwasanya itu Bu, ada tembusan nggak ke dinas Bu, pemberitahuan itu? Nah, itu yang belum mungkin kita lakukan, tapi itu kita coba. Ya, Baik. ke dinas, cabang dinas misalnya ya. Sebetulnya dinas Baik. itu juga bisa seperti Ibu itu, Mas Isma ini Reza. dan Mudah-mudahan. Tapi satu lagi nih Pak Cecep, Prof. Cecep ya, satu lagi dan Mas Reza, anak-anak yang misalnya nih betul-betul belum bisa, semangat. SNBP itu 20% dan mari kita berjuang di SNBP. Perhatikan, tahun 2024 kemarin ada 700 siswa di SNBP yang keterima 200 ribuan. Berarti Mas banyak juga yang tidak lolos. Tapi saya juga paham betul perasaan dari siswa-siswi ini karena pingin betul-betul berjuang di SNBP, tapi kalau memang semangat di SNBP. ya, betul. Apalagi siswa-siswa ini kan juga sudah dianggap eligible begitu ya oleh pihak sekolah untuk mengikuti PDSS. Terima kasih Ibu Ismaini, Prof. Cecep sudah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.